teman-teman saya. Kemarin pas di tempatnya dokter. Nah ini. Terus lihat pisaunya dibalik. Aduh, Kang. Terikat. Sayang. Pisaunya itu yang menyiapkan sana, bukan saya. Saya itu di sana yang menyiapkan itu ya sana sendiri. Dokter ikat. Sama nyuruh orang untuk melukai tubuh orang itu kalau dilaporkan kena sampean itu. Dan jangan macam-macam lah. Ada pasalnya sebenarnya. Cuman kan saya nggak mempersalahkan itu. Tapi saya tadi ngeliat videonya kayak goblok-goblokin gitu ya. Jangan macam-macam lah. Saya masih baik loh sama jenengan. Sampean ngundang saya baik-baik. Saya datang sampai sana, sampean siapkan pisau untuk mengiris tubuh saya. Ya, untuk Kamu kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, masih bersama saya Miftah dan kali ini kita tidak live ya. Dan insya Allah ntar malam kita akan live lagi, tentunya dengan berita-berita yang sedang viral, sedang booming kali ini. Kita masih membahas berita tentang Gus Samsudin dengan pesulap merah Marcel Radival, teman-teman. Nah, di live kemarin kita sudah membahas ya, teman-teman, tentang podcastnya Dr. Rika dengan Ustadz Dery Sulaiman ya. Yang kemarin kita sudah menginformasikan bahwasanya Ustadz Dery Sulaiman akan melaporkan agar menegur Gus Samsudin ke pihak MUI atau Majelis Ulama Indonesia gitu kan. Saya melihat sebuah video yang di-share oleh Gus Samsudin gitu kan, yang beberapa waktu lalu Gus Samsudin diundang podcast oleh Dr. Rikat, dan ternyata itu menjadi peringatan buat Dr. Rikat ya, karena di situ dinilai Dr. Rikat tidak beradab ya ketika mengundang Gus Samsudin menjadi narasumber podcastnya ya. Salah satunya adalah Gus Samsudin disiapkan sebuah pisau gitu kan untuk melukai tubuhnya gitu. Ini disebabkan karena Dr. Rikat memang penasaran gitu kan dengan konten-konten apa yang disajikan Gus Samsudin di channelnya gitu, bisa mempunyai ilmu kebal gitu kan. Apalagi di konten-kontennya Gus Samsudin kan membahas tentang ilmu-ilmu yang tanda kutip ya di luar daripada logika manusia gitu kan. Nah, untuk itu tidak panjang lebar kita akan menyimak videonya, di mana peringatan ini dari Gus Samsudin untuk Dr. Rikat yang kemarin sempat mengundang podcastnya di dalam channelnya Dr. Rikat gitu kan. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Samsudin gila. Saya nggak niat cari uang sayang. Kalau saya niat cari uang, saya berangkat di acara televisi itu dikontak 1 miliar. Iya, tenan. Saya nggak niat cari uang sayang. Saya juga nggak niat cari popularitas. YouTube itu cuman sampingan. YouTube ini buat saya hanya sekedar hiburan saya. Karena tujuan saya ke anak-anak yang dititipkan ke saya, ke orang-orang yang mengalami gangguan jiwa yang dititipkan ke saya. Itu tujuan utama saya. Dan YouTube pun saya pun juga sama sekali nggak bisa. YouTube sama sekali nggak bisa. Yang bisa ya anak-anak saya itu. Anak-anak saya yang dari dulu bikinkan YouTube untuk saya. Saya nggak mencari ketenaran. Saya nggak mencari keartisan. Saya nggak mencari kepularitasan. Apa sih? Popularitas. Apa namanya leh? Yang biar pilar itu apa? Popularitas. Oh iya, saya nggak mencari kepopularitasan. Saya nggak mencari itu. Masih ada 27 televisi, 27 acara TV yang mengundang saya. Tapi saya nggak mau, sebab saya nggak mencari viral, saya nggak mencari kepopularitasan, saya nggak ingin jadi artis, saya ingin cukup jadi guru ngaji di kampung aja. Bagus tuh, tujuan mulia ya. Barusan pihak santri saya ngasih tahu dari Trans 7 acara TV ngundang saya. Tenan, saya pengen jadi guru ngaji di kampung aja. Ngeri jadi artis. Cuman ada di YouTube aja viralnya luar biasa, apalagi kalau saya di TV, wah, masa dunia nanti. Dunia. Iya tenan. Kayaknya saya kemarin langsung dimarahin sama kiai saya karena tampil di TV. Gitu. Dimarahin malah. Suruh fokus ke anak-anak santri yang ngaji. Gus, kula diri doa Gus sekarang ditantang oleh
se-Nusantara. Ya saya sih nggak berharap kayak gitu ya. Saya banyak yang mau membantu saya, cuman nggak saya terima. Saya berdiri di kaki saya sendiri. Saya nggak mengharapkan beliau celaka. Saya nggak mengharapkan beliau masuk penjara. Nggak. Saya hanya berharap ada tabayun. Dan insya Allah saya akan fokus ke dalam pendidikan, ke dalam doa orang-orang yang datang ke saya. Dan saya mulai malam ini insya Allah akan fokus ke anak-anak saya, ke santri-santri saya, ke pondok saya, ke padepokan saya. Dan malam ini kita ditutup. Wah, mau yang mana-mana saya. Kemarin pas di tempatnya dokter. Nah ini. Bruce Lee. Pisaunya dibalik. Aduh, Kang. Terikat. Sayang. Pisaunya itu yang menyiapkan sana, bukan saya. Saya itu di sana yang menyiapkan itu ya sana sendiri. Udahlah, Dokter Rizkat nggak usah banyak komentar yang macam-macam lah. Kalau saya mau melaporkan jenengan kena itu, jenengan nyuruh orang melukai tubuh orang itu, kan masuk itu pasal itu kalau saya mau melaporkan. Saya kasih tahu aja ke jenengan itu. Yang sabar. Sahabat non Muslim boleh nggak percaya, tapi jangan menghina. Saya nggak menyuruh panjenengan percaya dengan apa ya, sesuai dengan kepercayaan saya. Udah, jangan nggak usah banyak. Itu saya masih diam ini saya. Oh, tenan sayang, dan macam-macam ya. Iya, udah gitu. Katanya nggak cari uang dari YouTube panjenengan, tapi yang takut kena apa namanya kuning dari YouTube nggak berani ngupload. Ngomong opo kan? Dokter Rizkat. Sampai nyuruh orang untuk melukai tubuh orang itu kalau dilaporkan kena sampean itu. Dan jangan macam-macam lah. Ada pasalnya sebenarnya. Cuman kan saya nggak mempersalahkan itu. Tapi saya tadi ngeliat videonya kayak goblok-goblokin gitu ya. Jangan macam-macam lah. Saya masih baik loh sama jenengan. Sampean ngundang saya baik-baik. Saya datang sampai sana, sampean siapkan pisau untuk mengiris tubuh saya. Ya, kamu kira nyuruh orang melukai tubuhnya itu nggak ada pasalnya? Ada sayang. Ada pasalnya. Jangan main-main kamu sama saya. Wes, nggak bercanda, nggak. Saya sayang kok sama orang yang kecil, yang kayak orang gitu. Dah. Apa tadi kurang jelas? Yang di TikTok itu loh yang lucu. Katanya pisaunya dibalik. Dilihat tuh. Ada yang komentar dibesetkan. Dibalik. Pisau sana yang menyediakan. Terus setelah itu saya iriskan karena disuruh sama Dokter Rizkat itu. Ya bahasanya sih memaksa. Sana yang menyediakan pisaunya. Saya datang baik-baik, sampai sana disediain pisau untuk nyuruh saya, maksa saya untuk memaksa ya Mas. mengiris tubuh saya. Tapi ya netizen mah benar mantap lah. Dah, saya tak fokus aja di gua. Apa aku tidur settingin gitu leh? Gini aja. Tobat alhamdulillah setiap malam insya Allah saya istiqomah sholat taubat. Aman? Udah sholat taubat belum? Tobat. Dari Dokter Rizkat dibayar nggak dibayar? Kasih 1.500.000 tak kasih ke orang, sumpah. Dibayar 1.500.000. Kasih ke sopir yang jemput saya itu. Apa namanya itu? Mobil apa namanya? Waktu podcast ya, berarti ada dari mobil taksi gitu itu. Kan saya ke rumahnya itu kan dijemput sama mobil taksi, dikasih itu sama Dokter Rizkat. Kasih berapa? 1.500.000. Uangnya langsung tak kasih ke sopir Bluebird itu, ke mobil taksi itu. 1.500.000. Oke, itu tadi pernyataan dari Gus Samsudin ya terkait Dokter Rizkat gitu. Waktu kemarin diundang di podcastnya Dokter Rizkat, timbul peringatan dari Gus Samsudin ya. Padahal kemarin kayaknya baik-baik saja ya antara Gus Samsudin sama Dokter Rizkat gitu. Tapi entahlah yang terjadi karena malah makin melebar. Di sini juga ada informasi ya dari Bondowoso Jatim Network.com nih. Ini ada sebuah website juga. Ini judulnya di websitenya Gus Samsudin marah besar terhadap Dokter Rizkat ya, Richard Lee. Ternyata
ternyata karena masalah pisau ya. Nah bener kan, jadi masalah pisau yang kemarin untuk bukti diiris gitu kan, pembuktian apakah kebal atau enggak, ternyata itu menyinggung daripada Gus Samsudin. Coba kita lihat beritanya ya. Bondowosonetwork.com. Perseteruan Gus Samsudin dengan pesulap merah menyisakan banyak cerita. Berawal dari inisiatif pesulap merah, bongkar trik perdukunan hingga mendatangi padepokan Gus Samsudin. Tak dapat dipungkiri, kini Gus Samsudin justru juga menjadi buah bibir karena perseteruan tersebut. Bondowoso Network mengutip akun TikTok ya dari Fuji Antifa tentang kemarahan Gus Samsudin usai diundang Dr. Richard Lee. Beberapa waktu lalu Gus Samsudin tampak pergi ke Jakarta, belum banyak yang tahu tujuan awalnya nih teman-teman. Dugaan awal netizen mungkin penuhi tantangan pesulap merah, yang mana Gus Samsudin diminta membuktikan pengobatannya bukan trik nih. Nah ini para netizen yang kemarin sudah menyimak ya, bahasanya dikira ya, netizen atau dikira para penonton yang sering menonton channelnya Gus Samsudin atau pesulap merah, pada mengira ke Jakarta itu menemui Marcel Radival atau ingin melakukan pembuktian, karena waktu pesulap merah datang ke padepokan Jati kan kemarin gagal dan sempat kisruh juga kan, sehingga berujung untuk penutupan sementara padepokan ya. Dan ternyata ini yang terjadi waktu Gus Samsudin ke Jakarta, ternyata nggak ada pertemuan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Kemudian lanjut teman-teman, terakhir tampak diundang oleh Dr. Richard Lee. Di sana seperti biasa Gus Samsudin diwawancara seputar profesi hingga perseteruan dengan pesulap merah. Namun pasca undangan yang disiarkan di YouTube oleh Dr. Richard, Gus Samsudin tampak marah besar. Waduh, malah marah besar nih Gus Samsudin. Kenapa Gus? Dia merasa dipermalukan oleh Dr. Richard Lee karena saat diundang justru disediakan pisau. Nah, ini dia yang membuat Gus Samsudin sekarang marah ya, dan bilang jangan macam-macam nih Dr. Richard ya. Orang datang baik-baik katanya gitu, kok malah disediakan pisau. Mungkin Dr. Richard berinisiatif atau ingin melakukan pembuktian juga gitu, apakah konten-konten yang ada di dalam channelnya Gus Samsudin ini benar-benar bisa dibuktikan gitu, seperti kebal gitu kan, kebal pisau. Ini informasi terbaru ya tentang apa yang dilakukan Dr. Richard selama podcastnya dirasa menyinggung Gus Samsudin gitu kan, karena ketika datang malah disediakan pisau untuk pembuktian, diiris-iris gitu. Untung aja bukan memasak ya, ngiris daging, tempe, tahu gitu, malah suruh ngiris tangan. Ya sekali lagi ini adalah hal yang baru ya, Samsudin dengan pesulap merah, dan sekarang malah Gus Samsudin menyinggung Dr. Richard Lee gitu. Menyinggung masalah tentang biaya atau uang transport ya, yang dikatakan Gus Samsudin diberikan 1.500.000 gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman informasi kali ini, dan insya Allah ntar kalau ada waktu, ada kesempatan kita live malam ya, sekitar jam 9 mungkin. Untuk teman-teman yang gabung live nanti bisa ikutan gabung di acara live dakwah populer gitu. Terus tonton video-video di channel DP dakwah populer, insya Allah akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika channel dakwah populer update video terbaru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.